Halo adik-adik Super Kids, happy Sunday ya. Nah, kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah ngerasain kegagalan nggak? Kakak pernah nih. Salah satunya kakak pernah gagal saat membuat kreativitas. Waktu membuat kreativitas kakak gagal sehingga harus ngebuat lagi gitu. Nah, kakak nggak mau menyerah. Maka dari itu kakak terus membuatnya sampai kreativitasnya berhasil. Kakak harus tekun membuatnya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk jangan takut gagal. Kita harus terus melakukan apa yang kita bisa. Sebelumnya, adik-adik, yuk kita lihat hasil kreativitasnya nih yang dilakukan minggu lalu. Yuk! Wah, ternyata adik-adik keren banget nih. Sekarang lemari adik-adik sudah rapi kan? Nah, kreativitas itu membantu supaya adik-adik bisa melipat baju dan lemarinya jadi rapi banget deh. Hebat. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita nih adik-adik. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Kau berkati kami supaya kami dapat semangat memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita semangat bersukacita memuji nama Tuhan. Show
Mantap, adik-adik kakak lihat dari sini sudah semangat banget nih. Kalau begitu, adik-adik sudah semangat, apakah adik-adik siap untuk kita sama-sama belajar? Jangan takut gagal. Semuanya udah siap dong? Sip, mantap deh kalau begitu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau berikan semangat kami terus Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Kotomi Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Juga Tuhan untuk kami Tuhan, Engkau berikan telinga kami dapat mendengar Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Mari adik-adik kita belajar untuk jangan takut gagal dan terus bertekun yang akan dibawakan oleh Kak Tommy. Shalom adik-adik super kita yang dikasihi Tuhan. Wah, kita bersemangat ya adik-adik. Kita bisa bertemu lagi untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kalau adik-adik lihat, kakak sedang pegang bola basket ya adik-adik. Nah adik-adik, di sini siapa yang suka main basket? Wah, seperti kakak ya adik-adik, kakak itu senang banget adik-adik bermain basket. Nah, adik-adik hari ini kakak mau bercerita tentang salah satu pemain basket yang luar biasa. Namanya adalah Michael Jordan. Nah, adik-adik, Michael Jordan adalah seorang pemain basket yang sukses adik-adik. Tapi dia tidak hanya sukses di dunia olahraga, tapi juga di dunia bisnis adik-adik. Nah, sebelum dia menjadi sukses sekarang, banyak hal yang dilalui oleh Michael Jordan adik-adik untuk meraih kesuksesannya saat ini. Nah adik-adik, Michael Jordan mengatakan bahwa dari kecil dia terus belajar dari kegagalan. Dia pernah kalah di 300 pertandingan dan gagal di 9.000 tembakan. Wah, kalau dihitung 9.000 tembakan itu banyak banget loh adik-adik. Nah, dia juga pernah dipercayakan sebanyak 26 kali mengambil tembakan yang menentukan kemenangan. Tapi ternyata apa adik-adik? Dia kembali gagal. Nah, dari kegagalan tersebut yang membuat Michael Jordan menjadi orang yang sukses pada saat ini adik-adik. Karena setiap kegagalan yang dia alami dijadikannya sebagai pembelajaran untuk memperbaiki kesalahannya adik-adik. Nah, berikutnya Michael Jordan ini hanya fokus pada hal-hal yang positif. Dan dia tidak pernah terbebani karena kelemahan dan kegagalannya. Dan walaupun banyak yang berkata negatif pada Michael Jordan yang mengatakan dia lemah, dia payah, tapi tetap adik-adik, Michael Jordan tetap fokus pada hal yang positif yang ingin Michael Jordan capai adik-adik. Nah, dari situ juga Michael Jordan tidak pernah menyesali kegagalannya adik-adik. Dengan cara seperti itu akan membuat Michael Jordan dan kita juga punya semangat untuk terus berusaha adik-adik. Dan kita tidak boleh meremehkan hal-hal kecil ya adik-adik. Pesan dari Michael Jordan, jangan sampai kita mengabaikan hal-hal kecil. Semahir apapun, sehebat apapun kita dengan karir yang kita punya, jangan sampai kita melupakan hal-hal dasar yang pernah kita pelajari. Hal tersebut agar kita tidak terjatuh adik-adik. Dan hal ini juga membuat kita memiliki semangat untuk selalu bangkit. Nah adik-adik, jika kita mau menjadi sesukses Michael Jordan, tadi ingat ya adik-adik, kita perlu terus belajar dari kegagalan. Gagal tidak apa-apa ya adik-adik, malah kegagalan ini akan membuat kita semakin semangat untuk bangkit dan memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, lalu selalu berpikir positif. Pikiran yang jelek-jelek buang saja adik-adik. Dan yang terakhir, jangan pernah abaikan hal-hal yang kecil. Karena dari hal kecil ini yang akan membuat adik-adik menjadi orang besar nantinya. Nah, seperti firman Tuhan yang berkata di Amsal 24 ayat 6. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah adik-adik, kita harus ingat ya, Tuhan akan selalu menyertai adik-adik. Jika gagal, Tuhan akan membantu adik-adik untuk bangkit. Tetap adik-adik harus ingat, harus setia dan taat kepada Tuhan ya adik-adik. Maka suatu hari nanti
Kakak percaya adik-adik akan menjadi orang sukses seperti Michael Jordan. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan belajar dari kegagalan kami Tuhan. Kami mau semangat dan kami mau Tuhan memperhatikan hal-hal kecil ya Bapa. Kami mau belajar Tuhan dari Michael Jordan Tuhan. Untuk selalu Tuhan giat Tuhan. Untuk selalu Tuhan fokus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan orang tua kami. Kau berkati juga guru-guru kami. Dan pertemukan kami Tuhan di minggu depan Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Super Kids, hari ini kita akan membuat pesawat dari stik es krim. Nah, yang perlu kita siapkan adalah stik es krim, lem, dan juga gunting ya. Selanjutnya adik-adik bisa mengelem sebanyak 5 stik es krim menjadi satu nih, kayak gini. Jika sudah, adik-adik bisa menunggu lemnya sampai kering ya. Selanjutnya kita bisa ambil stik es krimnya lagi, lalu kita lem di bagian tengah stik es krimnya. Untuk apa ini? Kita akan membuat sayap pesawatnya nih adik-adik. Sama seperti sebelumnya, kita harus menunggu dulu nih sampai lemnya kering lagi. Selanjutnya kita bisa ambil gunting, lalu kita gunting deh bagian yang tumpul dari stiknya itu. Jika sudah, adik-adik bisa mengambil stik yang satunya lagi yang masih utuh, lalu adik-adik gunting juga deh, ngikutin sama pola sebelumnya. Jika sudah, selanjutnya adik-adik bisa mengelem bagian tengahnya seperti adik-adik membuat sayap yang depannya. Sekarang kita akan membuat sayap bagian belakang nih. Setelah sayap belakang kering, adik-adik bisa mengambil satu stik, lalu adik-adik gunting bagian yang tumpulnya. Lalu kira-kira adik-adik gunting kecil aja, itu untuk baling-baling depannya. Nah, adik-adik bisa menggunting sampai jadi 2 begini. Terus adik-adik bisa mengelem di tengah-tengahnya sampai berbentuk X. Kita tunggu sampai lem di baling-balingnya kering juga ya adik-adik. Jika sudah, sekarang waktunya untuk kita menyatukan baling-baling dengan pesawatnya. Adik-adik bisa mengelem bagian tengah baling-balingnya, lalu adik-adik pasang deh. Tapi bentuknya harus X ya, biar kelihatan kayak baling-baling beneran. Nah, sekarang sudah jadi deh pesawat dari stik es krimnya. Gimana nih adik-adik? Jangan lupa dibuat ya. Pasti kreasi adik-adik keren-keren banget nih. Adik-adik bisa warnain juga kok. Kakak tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bagaimana nih adik-adik? Apakah adik-adik mau untuk terus belajar dan tidak takut gagal? Mantap betul. Pastinya mau ya adik-adik ya. Nah, kakak mau ngingetin adik-adik lagi nih. Untuk jangan lupa mengerjakan kreativitasnya. Adik-adik bisa foto dan dikirimkan ke grup sekolah minggu paling lambat hari Kamis ya. Kakak tunggu kreativitas adik-adik yang keren-keren itu. Oke, untuk menutup ibadah ini, mari kita bersatu dan berdoa lagi yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas menyertai-Mu Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau berkati keluarga kami Tuhan. Kau jaga Tuhan, Kau lindungi Tuhan. Juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, Engkau jamah Tuhan, semuanya Tuhan, Kau beri kesehatan selalu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan masa-masa yang akan datang kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.